Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi 'uyunil hikmatil ma'thura min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Utiya nabiyuna alaihi afdhalus shalah wassalam min jawami'il kalim ma lam yu'ta ahadun minal awwalin wal akhirin minal khalaiqi ajma'in. Hawata kalimatuhu sallallahu alaihi wasallam uyunul hikmah walubabul fadail. Qala u'titu jami'al kalim waqtusira lil kalam ikhtisaran. Qala al-imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah fi makna hadis bu'ithu bi jawami'il kalim. Qala balaghani anna makna jami'il kalim anna Allah jama'u lahul umurul katsira allati kanat tuktabu fil kutub qablahu fil amril wahid wal amrayni wa nahwi dzalik. Intaha. Ini pasal menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah afdhalus shalah wassalam, paling utama-utamanya para nabi karena diberi jawami'il kalim, yang mana jawami'il kalim ini kayak satu ungkapan hikmah. Kayaknya hikmah ini hikmah sederhana, tapi kandungannya ini luar biasa. Jadi ngomong didik tapi mencakup banyak hal. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi ilmu jawami'il kalim yang tidak diberikan oleh siapapun mulai awal sampai akhir, dari makhluknya Allah keseluruhannya. Gak duwe koyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huta kalimatuhu sallallahu alaihi wasallam uyunul hikmah wa luba'ul fadail. Lah awake dhewe ngomong pokoknya wis angger ngomong ae. Butuh ngomong akeh, ngomongno akeh, butuh ngomong didik, ngomong didik. Kanjeng Nabi mboten. Ucapannya beliau qalla wadalla, didik tapi apa? Terpenuhi dari banyak hal. Didik tapi bisa memenuhi banyak hal. Nah, ini di hadis ini dicerangkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa hadis tentang Rasulullah diutus dengan mempunyai jawami'il kalim ini maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini mengumpulkan semua urusan-urusan yang banyak pada kitab-kitab terdahulu, mulai itu kok Nabi Adam, dengan satu ucapan atau satu wahyu yang bisa mencakup keseluruhannya. Jadi intinya Al-Quran atau sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku wis menjadi rangkuman dari ajaran yang mulai tekok Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi sudah sudah terpenuhi. Memang ada syariat-syariat yang berbeda, karena syariat itu kan muncul dengan keadaan. Contoh zaman Nabi Musa, Nabi Daud menikah itu lebih dari 4 atau sampai istrinya sampai 100 ya nggak apa-apa. Karena memang jumlah populasi laki perempuan itu memang berbeda. Di zaman Fir'aun itu benono bayi lanang dinteni, ono wong meteng ditunggu, lanang dibunuh.
Nah, kayak ngono lak sing wedok di barno, kalau lak perempuan di. Jadi orang hamil itu mesti wedi, ya apa iki lak wed kan guru ono USG. Iki ya apa iki lak lanang iki. Akhirnya ibunya Nabi Musa kan saking bingungnya langsung dibuang ke sungai Nil. Nah, itu akhirnya muncul seandainya ada syariat gak iso wong lanang kudu batese siji atau papat. Maka banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menikah. Jadi karena memang syariatnya seperti itu karena kondisi. Contoh Nabi Adam boleh nikah dengan saudara, ya sapa meneh, gak rabi mek gak ono wong liya. Nah, tapi kalau kita sekarang ya haram. Nabi Adam itu punya anak laki perempuan, akhirnya dijodohkan. Nah, itu zaman Nabi Adam. Karena apa? Memang syariat itulah. Zaman Nabi Muhammad SAW ini merangkum, menasakh ajaran-ajaran terdahulu yang masih relevan, yang masih bisa dipakai, yang enggak ya sudah dinasakh. Jadi kitab-kitab terdahulu mulai kitab Taurat, Injil, Zabur ini semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi wis gak usah bingung-bingung golek mempelajari kitab Injil. Gak usah bingung-bingung golek kitab ini karena sebetulnya semuanya diisyarahkan di dalam Al-Qur'an. Banyak terjadi pendeta atau rahib ini menyelewengkan atau merubah kitab-kitab mereka. Seperti yang saya sampaikan, innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah diturunkan dari kitab Taurat dan Injil kepada orang Yahudi Nasoro ini, akhir ayatnya ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Jadi no Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Nah, ojo percaya kitab sing saiki bahasane sing muncul Injil saiki wis dinas dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam dibak itu sempat dijelaskan hadis An Ka'ab bin Akhbar itu. An Ka'ab bin Akhbar, falamma mata abi fatahtuhu fihi nabiyyu akhiruz zaman. Jadi ono anake pendeta iki penasaran. Bapak iki nyimpen apa nang kotak iki? Sampai ngenteni bapak iki mati. Akhirnya dicongkel. Ternyata isinya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ini ternyata menuliskan nanti akan ada nabi akhir zaman. Iku jelas iku. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro yang memang hatinya bersih, nggak dengki, itu menunggu memang, meyakini nanti akan ada nabi akhir zaman. Itu disifati dengan jelas sekali. Wis ngalang-alai kenal anake dhewe. Maulidu bi Mekkah wa hijratu fil Madinah sultan sampai sifat-sifatnya kayak gini. Makanya ketika Nabi kecil diajak sama pamannya ke itu, ya ke Syam itu kan loh. Iki kok duwe tondo-tondo kenabian iki. Langsung disuruh pulang, iki diburu kok dipateni. Karena saya melihat ini nanti akan menjadi nabi akhirus zaman. Tapi sedurung dadi nabi ku sik cilik karena sudah ada tanda-tandanya. Jadi kenal sekali pendeta-pendeta, cuman mereka enggak mau ndutui. Jadi umatnya gak didutui. Akhirnya kita saiki mau macam-macam. Jadi Injil ini jadi 72 versi. Ini campur-campur. Ya apa wis memang tidak ada jaminan dari Allah. Beda dengan Al-Qur'an sudah ada jaminan.
Inna nahnu nazzalnal furqan wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan Al-Qur'an dan saya yang akan menjaga Al-Qur'an. Makanya gak mungkin Al-Qur'an ini terjadi kekeliruan, sangat tidak mungkin sekali. Karena apa? Penghafalnya itu jutaan. Dan itu sudah ada rumusnya. Hilang satu huruf itu sudah rumusnya berubah. Jadi wis gak iso wis paten. Paten sudah. Jadi kemarin diterangkan jumlah huruf dalam bismillah, dalam Fatihah itu wis ono rumusnya. Ono matematikae misalnya. Seandainya Al-Qur'an ini dirubah, satu huruf pun akan ketahuan. Di samping dengan logika, dengan banyaknya penghafal Al-Qur'an. Makanya gampang dihafal. Al-Qur'an ini tidak ada satupun ini dikandani, gak ono satupun pendeta sing ngapal Injil, gak ono. Ono sak hebat-hebate gak ono. Ya boleh ngapal wong dhek beda-beda versi ini. Ya. Jadi tidak ada musabaqah tilawatil Injil, gak ono. Gak ono apa jenenge MHQ hafalan. Karena memang itu. Jadi Al-Qur'an menunjukkan mukjizatnya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'il kalim. Bisa mengumpulkan apa yang ada di dalam nabi-nabi terdahulu dengan ucapan yang sedikit tapi mencakup pembahasan yang banyak. Qala al-Imam An-Nabhani fil Anwaril Muhammad wa mimma udda min wujuhi balaghati anna jam'u tafawiqal syara'i wa qawaidul Islam fi arba'ati hadis. Akhirnya ulama-ulama seperti Al-Imam An-Nabhani, sebetulnya syariat Islam ini cukup diwakili dengan 4 hadis ini. Jadi ono 4 hadis, 4 hadis sabdanya Rasulullah, tapi mencakup semua ajaran syariat. Kalau ndak Kanjeng Nabi ndak iso. Dia mengeluarkan 4 hadis, statement ucapan hadis, tapi mewakili semua ajaran syariat. Apa saja hadisnya ini? 1, tentang innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, rawahu Muslim. Halal iku wis jelas, haram iku ya wis jelas. Terus hadis al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Iki sebagai patokan sidang. Jadi kalau kamu menuduh harus punya bukti. Kalau yang dituduh harus berani bersumpah. Jadi gak oleh iki kitab wis tak gawa suwe, moro-moro nek wong teko iku kitabku. Ketika dia menuduh sesuatu yang ada di orang lain tanpa membawa bukti, itu langsung tertolak di dalam peradilan. Gak iso. Wong iki dikuasai iki kok. Kalau kamu mau menuduh berarti kamu harus menunjukkan bukti. Iki kelambi Cak Imam wis digawe Cak Imam suwe aku ro. Moro-moro ana wong iki kelambiku iki. Tapi gak duwe bayinah. Gak duwe keterangan, gak duwe bukti. Lah apa buktine wis gak iso iki pokoke kelambi nggih. Iku dalam peradilan gak bisa. Karena ini kamu menuduh itu harus punya bukti. Lah, yang dituduh juga gitu, berani bersumpah. Iki
wallahi iki ngono klambiku aku tuku dhewe. Wis entek pisan. Ndak akan, kalau dia sudah berani bersumpah, dia ndak punya bukti dan orang yang dituduh berani bersumpah, ya wis gak ngira iso persidangan ini dilanjutkan. Terakhir tentang hadis layak mulu imanul mar'i hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menyintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini hadis papat ini mewakili semua syariat. Yang pertama tadi tentang niat, itu sudah masuk rubu'ul ibadat. Seperempat ibadah itu sudah mewakili dengan hadis ini. Ibadah apapun ya, kalau nggak diawali dengan niat, ya nggak ada pahalanya. Makanya segala sesuatu itu bergantung dengan niat. Karena niat ini yang membedakan antara adat dengan ibadah, rutinitas dengan ibadah. Jenengan punya rutinitas bendino adus, bendino mangan, bendino melaku, bendino kelambian, tapi gak ono niate, ya wis iku dadi rutinitas ya. Ya iku rutinitas nang wis biasaanmu ngono iku. Tapi kalau kita niatkan, niat pakai baju, diniati nutup aurat, diniati menjaga kehormatan, diniati nuruti perintah Kanjeng Nabi untuk menutup aurat, dinudah maka pakai kelambi ini dinilai ibadah. Begitu juga makan, tidur ya. Itu kalau diniati baik, aku tak turu iki turu bengi-bengi gak iso tangi subuh. Tidurnya ini sudah dianggap ibadah. Jadi dengan niat ini merubah kebiasaan tradisi menjadi ibadah. Kalau ndak ono niate wis mangan angger mangan, turu angger turu, wis mlaku angger mlaku, kelambian adus angger adus, ya wis iku masuk dalam rutinitas. Rutinitas iki ya wis iku kebiasaan ngono, wis biasamu ngono. Jenengan ndak makan mulai pagi sampai maghrib, tapi gak niat poso, ya gak dihitung poso. Padahal podo lesune lho ya, podo gak mangane, tapi karena gak niat ya gak oleh apa-apa. Berarti oleh luwih tok iku ya. Coba niat to, wis tak niati poso rek. Nah, wis langsung berubah statusnya. Statusnya berubah antara adat rutinitas dengan ibadah. Itu yang membedakan ya. Sing hadis kedua, masalah al halalu bayyinun iku rubu'ul muamalat. Seperempat muamalat ini diwakili ini hadis ini. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun bainahuma umurun mustabihat ini. Haram itu sudah, halal itu jelas, haram itu jelas, dan yang samar itu namanya syubhat. Jadi wis kari milih. Kate ngombe khamr. Iki haram jelas. Tapi lah umpamane kate mangan umpamane bekecot, bingung sih. Iki halal tak haram, iki halal tak haram. Maka di situ melok hukum apa syubhat. Dan syubhat itu dijauhi. Syubhat itu harus dijauhi karena yang halal itu sudah jelas, haram itu jelas, yang samar ini yang gak jelas. Lah gak jelas ini masuk perkara yang harus dijauhi. Sama dengan gini, kita berjalan ya. Iki neraka, iki surga ya. Ketika kita nggak di neraka, nggak di surga, otomatis posisi kita di tengah ini.
Lah tengah ini bisa jadi kamu ini jatuh ke neraka, ke api. Karena apa? Syubhat itu mendekati kepada keharuman. Jadi bahasane kok apa? Lak angen wedhus iku aja nang pinggir jurang. Wong ana lapangan mbok di ngon nang lapangan aman. Gak iki. Ngon wedhus tapi nang pinggir jurang. Ya lugur wedhuse. Nah, sama dengan itu kita harus hati-hati. Perkara syubhat ini mencelakakan kita akan masuk kepada perkara yang haram karena enggak jelas ya. Tapi kalau yang jelas, nah ini karena yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jadi kalau di total sing halal sampai sing haram itu akeh sing halal. Sing haram itu cuman sedikit. Tapi manusia itu kadang malah golek sing ya seneng sing ngombe es degan enak tapi luwe gelem milih ngombe Bertus apa jenenge toak wis gak enak mabuk ya. Tapi kan apa ya itu tadi karena hawa nafsu. Nah ini jadi diwakili. Terus yang ketiga ya simulupul hukumat ya, tentang hakim tadi itu bahwa kalau kita menuduh harus kita punya bukti. Yang keempat itu masalah adab. Nah ini adab ini hadisnya masuk ke sini 1/4. Dikatakan tidak sempurna imannya kalau dia mencintai orang lain, kamu ya hatta yuhibbul akhi, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kamu bisa melaksanakan ini, mesti gak bakal elek mbek wong. Jadi segala sesuatu itu masih dibalekno. Umpamane kate dolimi wong, seandainya aku digenek ngono, ya gak terima aku. Berarti terus akhirnya gak sido. Kate nyolong, iki lah aku iki lak dicolong ya aku gak akhirnya gak sido. Kate nglakoni zina iku engko lak bojoku anakku dizinai wong ya aku gak trimo ya akhirnya gak sido. Karena apa? Karena mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan entek wisan. Pembahasan masalah perilaku wis entek mbak hadis iki. Kalau jenengan sudah bisa memberikan pemahaman pada diri sendiri bahwa mencintai orang lain itu harus seperti mencintai dirinya sendiri. Nah iya, biasanya kan egois ya, kita itu dikasih ada watak-watak egois lah. DE sing boto nyereng tapi lah di botono wong gak gelem, seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 4 hadis ini cakupannya ini sudah corong ngentekno syariat Islam. Itu cuma ngomongan papat dok ya. Jadi memang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diberi oleh Allah jawami'il kalim. Jadi kesimpulan daripada ucapan baik nabi-nabi terdahulu dan siapapun mulai awal sampai akhir tidak ada yang dimiliki kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna atub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminin wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la bikisabi minna dil mustafa rasul
نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه إذا تنصي صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.